saja jenis-jenis semikonduktor itu apa saja? Yang pertama adalah semikonduktor intrinsik, kemudian yang kedua adalah semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik ini itu adalah zat yang murni yang tidak diganggu gugat. Jadi seperti yang tadi, jadi adanya silikon, karbon, kemudian germanium. Jadi zat-zatnya itu tidak dimodifikasi, jadi tetap pure atau bawaan aslinya. Jadi zat itulah yang dinamakan dengan semikonduktor intrinsik. Oke, kemudian kita ada lagi yang sudah dikotorin atau sudah ditambahkan dengan zat yang lain, itu namanya adalah semikonduktor ekstrinsik. Nah, kemudian semikonduktor ini itu ada yang namanya ekstrinsik tadi yang kata saya, dia tidak murni tapi dia sudah diubah atau ditambah dengan zat yang lain. Nah, mengapa dia ditambahkan dengan zat yang lain? Karena dia terbatasnya jumlah hole. Jadi kalau kita semikonduktor ekstrinsik atau yang murni itu terbatas dengan jumlah hole-nya. Jadi konduktivitasnya juga terbatas. Nah, untuk menambahkan konduktivitasnya, maka biasanya kita kotorin dengan zat-zat yang lain. Nah, zat-zat yang lain yang untuk mengotorinya itu dinamakan doping. Nah, ada pun berjenisnya. Yang pertama itu adalah tipe N. Tipe N itu dia didoping oleh zat bervalensi 5, jadi golongan sebelahnya. Jadi di golongan sebelahnya itu mengotorin dia. Biasanya itu ada boron dan lain-lain. Nah, ini akan mengotorin dia. Dengan dikotorin dengan zat yang lain, maka dia akan berubah dengan adanya elektron valensi yang lepas di sini. Jadi ada elektron satu yang kosong di sini yang tidak berikatan. Nah, ini adalah elektron valensi yang kelima. Nah, adanya elektron valensi yang kelima ini menyebabkan pita valensi level energi donornya ini berada di sini. Dia lebih tinggi, lebih mendekati dengan pita konduksi. Karena memang adanya tadi elektron valensi yang kelima karena ditambahin atau dikotorin dengan zat yang lain. Oke. Nah, dengan jaraknya sekitar 0,1 elektron volt untuk germanium dan juga 0,05 elektron volt untuk silikon. Oke. Nah, berbeda lagi dengan yang satunya. Kalau yang ini ada namanya tipe P. Kalau tadi tipe N, sekarang tipe P. Nah, tipe P ini apa? Tipe P ini dia dikotorin oleh zat yang sebelahnya. Yang sebelahnya tapi beda, dia golongannya bervalensi golongan yang di sebelahnya juga, tapi dia menyebabkan adanya yang kosong atau lowong. Nah, jadi kosong ini kita namakan hole. Jadi ketika dia dikotorin oleh zat yang lain, zat yang di sebelahnya lagi, itu maka dia akan menyebabkan adanya terjadinya hole atau kekurangan elektron. Nah, elektronnya kekurangan, jadi ada suatu yang kosong. Nah, kekosongan ini di sini dinamakan hole. Nah, adanya hole ini menyebabkan level energi akseptornya ini menjadi lebih dekat dengan pita valensi. Jadi kalau yang tadi dekat dengan pita konduksi, sekarang dekat dengan pita valensi. Dekatnya sekitar 0,01 elektron volt untuk germanium, dan itu juga untuk silikon itu 0,05 elektron volt untuk silikon. Nah, ini adalah jenis tipe P. Jadi kalau tipe N tadi dia kelebihan elektron, kemudian kalau tipe P itu dia akan kekurangan elektron atau istilahnya memiliki hole. Oke, kemudian kita masuk ke sambungan PN. Jadi ketika ada semikonduktor yang P dan juga semikonduktor tipe N itu ternyata bisa disambungkan. Jadi ketika dia disambungkan ada istilahnya sambungan PN. Nah, sambungan PN ini merupakan yang tadi saya jelaskan, merupakan sambungan antara semikonduktor tipe P dan tipe N. Nah, tipe P tipe N ini ada namanya ion akseptor karena memang dia memiliki hole untuk tipe P. Kemudian ada tipe ion donor itu dari tipe N. Jadi tipe N itu kelebihan elektron, sementara tipe P itu memiliki hole.
Nah, ini ada sambungan. Nah, sambungan di sini itu ada kecenderungan nanti ionnya akan berpindah ke sebelah. Nah, ini menandakan nanti ketika lama-kelamaan dalam kurun waktu tertentu ini akan habis atau elektronnya akan pindah ke sebelah. Nah, untuk itu akan dipasang namanya daerah pengosongan. Nah, daerah pengosongan inilah yang akan menjaga elektron-elektron dan juga tidak pindah ke yang namanya hole di sebelah. Nah, daerah ini dinamakan daerah pengosongan. Oke, nah baik. Kemudian saya tambahkan lagi di sini semikonduktor itu dalam kehidupan sehari-hari sangat sering sekali kita jumpai dalam komponen listrik seperti dioda, kemudian seperti IC, kemudian dan prosesor dan lain-lain itu sangat sering sekali kita jumpai. Kemudian juga pada sel surya itu masuk dalam jenis semikonduktor. Nah, kemudian juga ada istilah yang sangat sering juga kita jumpai sekarang ini adalah superkonduktor. Jadi, kalau dulu SD kita bicara hanya dua, isolator dengan konduktor, pada perkuliahan sudah berbeda. Kita ada namanya semikonduktor dan juga superkonduktor. Kalau semikonduktor itu letaknya di antara konduktor dan isolator. Kalau superkonduktor itu adalah penghantar listrik yang sangat baik. Nah, itu adalah superkonduktor. Oke, nah jadi kita sudah pahami bahwa memang kalau semikonduktor itu adalah zat yang memiliki sifat seperti isolator dan ketika suhunya rendah kemudian memiliki sifat seperti konduktor ketika suhunya tinggi. Adapun golongan yang bisa menjadi semikonduktor itu adalah golongan yang bervalensi 4, itu golongan 4A. Nah, kemudian jenisnya ada dua, yaitu semikonduktor yang murni atau intrinsik yang tidak dikotori oleh zat yang lain, semua golongan 4A saja. Kemudian ada golongan semikonduktor ekstrinsik yang istilahnya ada tipe P dan juga tipe N. Ketika dia dikotorin oleh golongan-golongan di sebelahnya. Oke, nah golongan-golongan yang di sebelahnya yang mengotorinya yang ini golongan 3 dan golongan 4. Jadi ketika dia golongan 5, ketika dia dikotorin maka dia akan memiliki elektron yang berlebih atau akan memiliki hole. Nah, ketika dia memiliki hole maka dinamakan golongan tipe P. Kemudian kalau dia memiliki elektron berlebih maka dia dinamakan tipe N. Nah, kedua jenis ini dapat juga dirangkai menjadi suatu sambungan tipe PN. Nah, inilah yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kita nanti akan sambung lagi ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih.